Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Subarko. Saya akan membacakan buku biografi tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah sosok yang tentu saja sangat fenomenal dalam sejarah bangsa ini. Selain sebagai salah satu proklamator kemerdekaan negeri ini, dia terkenal dengan kepribadian yang intelektual, jujur, sederhana, dan menampakkan komitmennya yang sangat tinggi dan dalam kemerdekaan bangsa ini dan menegakkan nilai-nilai demokrasi dan ekonomi politik yang sangat brilian hingga saat ini. Dan salah satu konseptualnya yang paling genial adalah komparasi. Dia juga adalah sosok yang sangat pantang menyerah dan putus asa dalam mencapai segala apa yang dicita-citakannya, meski hal itu harus ia lakukan dengan menghadapi segala cara tantangan dan pekerjaan yang gigih. Dan sosok orang tua yang tegas, disiplin, berwibawa, dan karismatik, yang sangat dihormati dan disegani baik lawan maupun kawan serta keluarga. Karena itu, sosok Hatta tentu aja sangat untuk dipahami, diamalkan, dan dijadikan panutan bagi kehidupan generasi penerus bangsa ini. Dengan demikian, buku ini tentu menjadi sangat signifikan sebagai penggugah semangat kita untuk berkarya demi kesederhanaan dan juga kejujuran, tentu menjadi penguasa dan politis negeri ini yang sudah sering kali berlaku culas dan tidak jujur, serta kepentingan diri dan kelompok dengan mengabadikan negeri ini kepada hal-hal yang sangat memuakkan. Serta menghancurkan masa depan anak cucu negeri ini. Karena itu, sosok Hatta harus kita hidupkan kembali, agar mata para pengurus negeri ini menjadi sadar dan penting rasa kebangsaan dan kenegaraan dalam pengaturan dan mengarahkan negeri ini kepada kemerdekaan hakiki yang lebih bebas dari ditekan pihak asing, serta bisa menjadi bangsa yang mandiri, dan juga agar mereka meneladani sikap jujur, sederhana, dan disiplin dalam berbuat dan berpikir demi kemajuan bangsa ini ke depan. Jadi, tentu buku ini sangat layak diapresiasi untuk menambah khazanah pengetahuan kita akan Bapak sendiri, bangsa yang berjiwa leluhur ini. Pengabdian Muhammad Hatta kepada bangsa Indonesia sudah terbukti dengan baik. Begitu jujur Hatta saat pensiun dari jabatan Wakil Presiden. Dia pernah mengalami kesulitan membayar rekening listrik rumahnya. Dia di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Kesulitan keuangan ini menimpa keluarganya. Karena begitu, kecuali tunjangan pensiun sebagai wakil presiden yang dia terima. Meski demikian, penghargaan yang dia diberikan oleh bangsa Indonesia terhadap Muhammad Hatta bukan menurun. Orang selalu mengenang sosoknya sebagai bapak bangsa yang memegang teguh nilai-nilai kesadaran dan kejujuran. Muhammad Hatta juga tampil secara mengenaskan dengan sikap orang sarjana yang berjuang dan terlibat aktif secara politik, serta selalu memberikan perhatian pada pengembangan ilmu pengetahuan. Buku ini adalah catatan kehidupan Hatta, sang proklamator kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia pertama, adalah sosok pemimpin yang berwatak, jujur, dan disiplin, muslim yang saleh, negarawan yang demokrat, dan ekonomi yang berideologi kerakyatan. Kepribadiannya dibentuk dari gendan lingkungan serta pengalaman hidup sendiri kecil serta dimatangkan oleh ilmu pengetahuan yang diperolehnya.
Muhammad Hatta dilahirkan di Bengkulu pada 12 Agustus 1902 di sebuah rumah kayu bertingkat 2. Rumah itu menghadap ke Jalan Raya Bukit Tinggi. Payakumbuh di dekat tempat sebuah tebat ikan di tanah seluas 800 meter persegi. Dalam memoarnya, Hatta melukiskan peran kolam ikan Kaliuh itu bagai masa depannya. Ayahanda Hatta adalah Haji Muhammad Jamil, seorang guru mursyid sebuah persaudaraan Sufi dan Sufi atau tarekat di Sumatera Barat yang meninggal dunia ketika Hatta berusia 8 bulan. Ibunda Hatta bernama Siti Saleha. Menurut Hamka, nama Muhammad Hatta berasal dari Muhammad Atta yang diambil dari nama lengkap seorang tokoh muslim, yaitu Ahmad bin Muhammad ibn Abad al-Karim Atta ila al-Sakdari. Perang kitab Al-Hikam. Hatta merupakan keturunan ulama Minangkabau. Kakeknya bernama Sayaki Abdurrahman yang dikenal sebagai Sagah Batu Hampar. Hatta juga anak bungsu dan anak laki-laki satunya. Lingkungan keluarga ibunya yang kemudian mengurus Hatta kecil beserta 6 saudaranya perempuan di Bukit Tinggi. Hatta kemudian masuk sekolah Belanda. Setelah rencana kakaknya, ayahnya yang ia sebut ayah gaekku untuk membawa kemenang kakaknya yang yatim ini bersekolah agama di Makkah gagal. Hatta tampak lebih mengagumi anak-anak kota Gedang yang banyak berpendidikan Belanda. Hanya ia takut berlanjur menjadi semacam tokoh Hanafi dalam novel Salah Asuhan. Dalam buku memoir, Hatta menjelaskan bahwa asal-usul dari pihak ayahnya dari turun ulama Taterat terkemukan Syai Abdurrahman, anak Saikah tersebut dipanggil ayah masyarakat untuk memanggil tuanku dan modo sebagai nakalaziman pada ulama kaum tarekat yang hingga kini masih berlaku. Selama berada di Bukit Tinggi, sekali 6 bulan Hatta menemui ayah Gewe itu ke Batu Hampar. Kepadanya lah Hatta bertanya dengan kritis tentang pemahaman tauhid dan hakikat yang tidak masuk akalnya, tapi diyakini masyarakat pada umumnya, misal tentang keberadaan Tuhan di langit ketujuh dan pemerintahan dilayani oleh masyarakat dan bidadari, meski tidak menganut ajaran tarekat. Hatta menjadi muslim yang saleh demi menghormati pendidikan moyang dan ulama terkemuka itu di samping keyakinan sendiri tentang agama dinutnya. Asal usul ibunda Hatta tidak cukup diketahui. Yang dikenal Hatta sendiri hanyalah ayah dan ibunya seorang pengusaha angkutan pos antara Bukit Tinggi dan Lubuk Singkaping dengan menggunakan kuda Ilsyah Bagindo marah dengan istrinya Aminah. Hatta memang menyebut keduanya dengan Pak Gae dan Mak Gae. Ibunda Hatta bernama Saleh. Dua orang didikannya adalah Saleh dan Idris. Tidak ada keterangan dari mana asal-usul Pak Gae dan Mak Gae-nya. Saleh menikah dengan Muhammad Jamil, cucu Saikah Hatta. Ketika berusia 8 tahun, ayahnya meninggal. Ibunya menikah lagi dengan Haji Ning.
pengusaha asal Palembang. Dari pernikahan itu lahir 4 orang adik perempuan Hatta. Dahulu ketika masyarakat masih kuat menganut tradisi, tidak terlihat kehadiran sistem material Minangkabau marah yang dipakai oleh Pak Gae serta bangunan rumah tempat mereka sekeluarga berada di luar sistem budaya masyarakat Bukit Tinggi. Lazimnya anak laki-laki yang menikah diberikan gelar oleh mama atau pamannya. Kata yang dipakai pada gelar tersebut dari bahasa Cangketara, yang memakai kata bukan berasal dari bahasa tersebut. Biasanya dipakai dengan mereka yang salah satunya atau turunannya telah bermigrasi. Misalnya, letak kata Bagindo pada awalnya gelar adalah tidak lazim. Kata itu lazim dipakai pada urutan kedua seperti Sultan Bagindo atau Batuk Bagindo. Memakai kata Bagindo pada awal gelar dipakai oleh masyarakat pesisir Kabupaten Pariman. Diletakkan sebelum nama aslinya. Misal Bagindo Ilyas. Kata Mara lazim dipakai oleh masyarakat pesisir Padang yang diletakkan sebelum namanya aslinya. Misal Mara Islah. Kata itu berasal dari Aceh, Mausang yang artinya raja kecil, maka gelar Bagindo Mara jelas dipakai oleh penduduk asli Minangkabau dari tanah barat, yaitu tanah asal Minangkabau. Demikian pula pengalaman hidup dalam lingkungan pengusahaan yang berkoordinasi dengan pemerintahan dan orang Belanda seperti Pak Gae dan Haji Ning memberi pengaruh pada sikap mental Hatta. Pak Gae yang mengusaha angkat pos sangat menuntut kerja tepat waktu, menyiapkan perangkat pendukung seperti petugas dan kuda harus bersih dan sehat, serta menuntut dari Bukit Tinggi ke Lubuk Sikamping melalui hutan belantara serta melewati bekas lokasi peperangan Pantiri yang begitu lama usai. Ketika umurnya belum 10 tahun, pada 1908, Hatta mengalami sejumlah persadu dengan bayonet terhamus menggeledah orang-orang yang lewat. Pemerintah kolonial murka karena di kampung Kamang 16 km dari rumah Hatta, rakyat berontak. Mereka menolak pembayaran pajak langsung. Ketika konflik meletus, 12 orang mayoritas tewas dan 100 penduduk ditembak mati. Razia dilakukan, orang-orang ditangkap. Termasuk di antaranya orang dicekcok adalah Rais, sahabat kakek Hatta. Momen ketika Rais melambai dari jendela kereta api dengan tangan yang dirantai tak pernah hilang dan ingat masalah kecil Hatta. Pengalaman pahit menggeledah Hatta. Hatta dianugerahi gelar pahlawan proklamator melalui keputusan Presiden RI No. 08 TK tahun 1986, tanggal 23 Oktober 1986, pada tanggal 15 Agustus 1972. Presiden Soekarno kala itu juga menganugerahkan kepada beberapa tanda kehormatan tertinggi Bintang Republik Indonesia kelas 1 pada suatu upacara kenegaraan di Istana Negara, namun juga diabaikan sebagai nama usaha Hatta, Jalan Adi Sucipto, Yogyakarta. Dari jendela rumah Hatta, Jalan Penerogo, Jakarta, sekarang kita seperti bisa melaksanakan kembali. Hatta tak pernah lelah mengajarkan kepada siapapun bahwa hidup akan menemukan arti bila ada kehormatan yang
patut kepada manusia. Sekian cerita biografi tentang Muhammad Hatta dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.